Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Intan Renata Silitonga SPOB KMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Perkenalkan, saya Nadia, perwakilan dari kelompok 1 yang menjadi moderator dalam presentasi hari ini. Adapun anggota lain selain saya yaitu Mila dan Putri Adinda sebagai pemateri, Ella dan Syaira sebagai pencari materi, Melanie dan Luneta sebagai pembuat PPT, dan Siti Rahayu serta Zahida yang memerankan roleplay. Rangkaian acara presentasi hari ini yaitu pemaparan materi dan role-play konseling. Topik yang akan kami presentasikan yaitu mengenai imunologi pada kebidanan dan penyakit kandungan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pemateri dan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai imunologi pada kebidanan dan penyakit kandungan. Di sini ada sistem imun. Sistem imun atau imunologi berasal dari bahasa Latin yaitu immunus yang berarti bebas dari beban dan logos yang berarti ilmu. Imunologi disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari hal yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Imunitas atau kekebalan merupakan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Selanjutnya di sini ada fungsi dari sistem imun. Terdapat dua fungsi pada sistem imun. Yang pertama yaitu untuk melindungi tubuh dari infeksi penyebab penyakit, serta menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme baik itu bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu untuk menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau disebut juga sebagai nekrosis untuk perbaikan jaringan. Selanjutnya di sini ada sasaran patogen dalam sistem imun. Sasaran utamanya yaitu yang pertama bakteri patogen dan virus. Sel imun yang berperan dalam tubuh terbagi menjadi dua macam, yaitu ada sel imun utama yang ini disebut leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang kedua sel imun pendukung seperti sel plasma, makrobak, dan sel mas. Kemudian ada patogen bagi tubuh manusia seperti bakteri, virus, jamur, protozoa yang bersel satu, dan parasit. Kemudian ada struktur sistem imun. Struktur sistem imun yaitu organ sistem imun yang berada di seluruh bagian tubuh, yaitu organ limfoid. Organ limfoid merupakan rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid primer yaitu seperti kelenjar thymus, sumsum tulang, jaringan limfoid sekunder, ada juga yang berkapsul seperti limfa dan kelenjar limfoid. Ada juga yang tidak berkapsul yaitu seperti tonsil, gout, atau GERD, asosiasi limfoid tisu, jaringan limfoid di kulit, saluran napas, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Kemudian apa sih tanda dan gejalanya? Yang pertama yaitu keletihan, kedua sakit kepala, yang ketiga nyeri pada sendi atau bengkak yang disebut juga sebagai artritis, yang keempat demam, yang kelima anemia atau kekurangan hemoglobin di dalam darah, yang keenam yaitu nyeri dada, yang ketujuh ruam kemerahan seperti kupu-kupu pada gigi, yang selanjutnya yaitu sensitif terhadap sinar atau cahaya matahari disebut juga sebagai fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan pucat atau kebiruan disebut juga cyanosis saat dingin, yaitu fenomena Raynaud. Dan yang terakhir sariawan atau stomatitis di dalam mulut atau koreng di hidung disebut juga sebagai ulcerasi. Selanjutnya bagaimana sih pemeriksaan penunjangnya? Pemeriksaan penunjang pada imunologi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah rutin, yaitu untuk menunjukkan apakah ada anemia, trombositosis, leukopenia, limfopenia, dan lead atau laju endap darah. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan fungsi ginjal atau urinalisis untuk menunjukkan apakah ada proteinuria dan hematuria. Kemudian yang ketiga ada imunologi. Pemeriksaan imunologi yaitu yang pertama ada ANA atau antibodi antinukleer, yang kedua antibodi DNA atau untai ganda, dsDNA meningkat, kemudian yang ketiga kadar komplement C3 dan C4 menurun, yang keempat yaitu tes CRP yaitu si kreatif protein fosfolipid. Kemudian pemeriksaan yang keempat yaitu fungsi ginjal. Yang pertama kreatinin selalu meningkat, penurunan GPR atau glomerulus filtration rate bertujuan untuk mengetahui kemampuan ginjal dalam menyaring atau memfiltrasi
zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Kemudian ada protein uri, yaitu lebih dari 0,5 gram per 24 jam. Kemudian yang terakhir ditemukannya sel darah merah dan atau sedimen granular. Pemeriksaan yang kelima yaitu kelainan pembekuan yang berhubungan dengan antikoagulan lupus seperti APTT memanjang yang tidak membaik pada pemberian plasma normal. Yang keenam yaitu serologi atau PDRL. PDRL adalah screening awal untuk mendeteksi adanya penyakit sifilis pada tubuh, yaitu memberikan hasil positif palsu. Kemudian yang terakhir pemeriksaan tes pita lupus, yaitu untuk mendeteksi apakah adanya pita epididik yang khas dan atau deposit IgM pada persambungan dermal dan epidermis pada kulit yang terlibat dan tidak tergantung pada kelainannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada metode diagnosis. 1. Pemeriksaan fisik. 2. Riwayat kesehatan. 3. Diopsis. 4. Sinar X. Di sini juga ada cara diagnosis penyakit autoimun. Pengobatan penyakit autoimun untuk mengalami kondisi ini ada beberapa contoh obat yang dapat digunakan untuk meliputi penyakit autoimun meliputi obat penghilang rasa sakit. 1. Injeksi insulin, 2. Obat tidur, 3. Penukaran plasma, 4. Obat antiinflamasi, 5. Kortikosteroid, 6. Obat untuk depresi dan kecemasan, 7. Krim dan pil ruam, 8. Imuglobin intervena. Selanjutnya ada pengobatan, edukasi dan konseling. Pasien dan keluarga penderita SLE memerlukan informasi yang benar dan dukungan dari seluruh keluarga dan lingkungannya. Pasien memerlukan informasi tentang aktivitas fisik, mengurangi dan mencegah kekambuhan, misalnya dengan cara melindungi kulit dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya atau pakaian yang melindungi kulit, serta melakukan latihan secara teratur. Di sini juga ada program rehabilitasnya. Pasien SLE memerlukan berbagai latihan untuk mempertahankan kestabilan sendi karena jika pasien SLE diberikan dalam kondisi imobilitas selama lebih dari 2 minggu dapat mengakibatkan penurunan massa otot sehingga 30%, yaitu dengan istirahat, terapi fisik, dan dengan mobilitas otoroid dan yang lainnya. Selanjutnya pengobatan medikamentosa. Jenis obat yang dapat digunakan pada pasien SLE adalah ada OINS, 2 kortikosteroid, 3 kloroquine, 4 azathioprine, 5 siklopospamid, 6 metotresat, 7 siklosporin A, 8 mikrofenolat movotil. Selanjutnya ada jenis-jenis SLE. Penyakit lupus dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Lupus eritematosus sistematik, 2. Ada lupus erythematosus cutaneus, 3. Ada lupus erythematosus neonatal, 4. Ada lupus akibat penggunaan obat. Selanjutnya penyakit kandungan. 1. Ada TORCH, 2. Ada hepatitis B, 3. Ada anemia, 4. Pendarahan, 5. Keputihan, 6. Plasenta previa, 7. Diabetes gestasional, 8. Hipertensi kandidiasis, 9. Penyakit infeksi pada daerah panggul, 10. Infeksi virus HIV pada ibu hamil. Di sini ada kasus seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 32 bulan datang ke PMB mengeluh sakit kepala hebat dan lemas serta bengkak di bagian kaki dan tangannya. Tekanan darah wanita tersebut 170/100 dan bidan khawatir terjadinya preeklamsia terhadap wanita tersebut yang menyebabkan trombositnya menurun sehingga bidan menganjurkan wanita tersebut untuk dirujuk ke rumah sakit.
Mungkin sekian dari pemateri, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan role play counseling mengenai trombositopenia atau trombosit yang rendah. Kepada Ayu dan Zahida, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Makasih Bu. Aduh, Dengan Ibu Dea ya? iya betul Bu. Ibu kenapa kelihatan lemas gini? Iya nih Bu, soalnya saya lagi sakit kepala berat banget, kayak sakit sekali Bu. Baik Ibu, kalau begitu saya akan periksa tekanan darah terlebih dahulu ya. Boleh Bu. Ibu udah sarapan? Sudah Ibu, barusan. Berapa Ibu tekanan darahnya? Aduh Ibu, tekanan darah Ibu sekarang tinggi banget, yaitu 170/100. Tapi sebelumnya mah normal ya? Iya Bu. Apakah ada keluhan lain selain sakit kepala? Tinggi banget ya Bu ya tensinya. Kalau keluhan lain mah, saya akhir-akhir ini sering banget mual gitu Bu. Terus juga tangan sama kaki saya tuh pada bengkak gitu Bu, jadi gak enak ke badan sayanya juga. Karena Ibu tensinya tinggi, dikhawatirkan Ibu mengalami preeklamsia. Mengingat usia kehamilan Ibu juga sekarang udah mendekati persalinan ya Ibu. Aduh, takut banget ya Bu Bidan. Jadi saya harus gimana ya Bu? Ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dilihat Ibu tadi tekanan darahnya tinggi, terus ada bengkak juga. Takutnya mengalami PEB dan trombositopenia imun, yaitu trombosit yang rendah. Jika Ibu trombositnya terlalu sedikit, itu bisa mengakibatkan perdarahan pada Ibu dan bayinya. Ya Allah, jadi saya harus ke rumah sakit ya Bu cepat-cepat. Iya Ibu, tapi tenang saja. Saya akan membuat surat rujukannya Ibu sebentar. Iya. Ini Ibu sudah, tinggal diberikan kepada pihak rumah sakit. Oh iya Ibu, makasih banyak ya Bu Bidan. Iya, Saya sama-sama. pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cepat sembuh Bu. Iya Bu. Baik, rangkaian acara presentasi hari ini telah selesai. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau tindakan saat presentasi berlangsung. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.